Bab 009. Dek, dek, dek. Tuh anak kenapa ya? Atau gue yang terlalu anggap sikapnya berlebihan? Gue kira dia bakal marah karena gue udah berani meluk-meluk dia semalam. Faris kembali ke kamar Amira dengan segelas susu dan semangkuk bubur yang tadi ia pesan secara online. Dilihatnya Amira masih terbaring lemah di atas sofa. Amira, Faris meletakkan susu dan bubur yang ia bawa ke atas meja. Amira menoleh ke arah Faris. Kamu makan dulu ya, abis itu minum obat. Amira pun beranjak duduk membuat Faris juga ikut duduk di sampingnya seketika. Sontak Amira menoleh menatap Faris karena laki-laki itu tiba-tiba duduk di sampingnya dan laki-laki itu dengan polosnya juga memberi tatapan yang sama. Sial, wajah mereka terlalu dekat. Faris langsung memalingkan wajah seketika. Kenapa tiba-tiba perasaan ini membuat ia merasa canggung? Padahal dulunya ia tidak merasa begitu dan sebaliknya dulu Amira yang selalu terlihat gugup di hadapannya. Akhirnya dengan hati-hati Amira mulai menyendok susu dan perlahan memasukkan ke dalam mulutnya. Sebenarnya Faris ingin menyuapinya saat itu, namun entah kenapa ia merasa kikuk. Panas. Spontan Amira meletakkan kembali sendok yang ia pegang ke dalam mangkok bubur. Sudah sini biar, Sudahlah langsung suapi saja. Faris bingung sendiri bagaimana memposisikan dirinya saat ini. Biasanya ia tidak akan canggung untuk menyebut dirinya secara formal. Namun sekarang entah kenapa rasanya ia agak susah menyebut dirinya dengan kata, saya. Dengan hati-hati ia menyendok susu tersebut dan meniupnya sebelum diberikan kepada Amira. Amira perlahan membuka mulutnya. Rasanya enak sekali, manis. Lidahnya yang tadi terasa pahit sekarang mulai bisa merasai. Sedari tadi rambut Amira terjuntai-juntai dan sepertinya sangat mengganggu saat ia menerima suapan dari Faris. Bentar, aku mau ikat rambut dulu. Perlahan Amira bangkit. Biar saya saja yang ambilkan. Faris pun beranjak dari duduknya. Di mana? Amira menunjuk di meja belajarnya. Dengan segera Faris mengambil ikat rambut yang terletak di meja belajar itu dan kembali ke tempat duduknya semula. Sini biar saya yang ikat rambut kamu. Amira pun memutar tubuhnya membelakangi Faris. Ia dapat merasakan Faris mulai menyentuh rambutnya. Ia bergidik saat tangan mulai merasai tangan Faris menyentuh rambut dan kepalanya. Ia tidak tahu kenapa sentuhan Faris membuatnya begitu. Sementara itu Faris mulai merasakan hal yang sama. Melihat tengkuk Amira yang putih dan mulus mulai membuat ia menjadi berdebar. Dek, sudah selesai. Faris mencoba berbicara senormal mungkin. Ia tahu ia baru saja melakukan dosa besar. Amira memutar tubuhnya kembali. Gadis itu masih tidak menyangka dengan apa yang baru saja terjadi. Ia terima kasih. Wajah Amira terlihat merona. Maaf tadi saya tidak bermaksud. Dert. Panggilan masuk dari ponsel Faris. Dion. Sebentar saya angkat telepon dulu. Amira menganggukkan kepalanya. Faris pun keluar dari kamar Amira. Takut ada hal penting yang tidak seharusnya didengar oleh Amira. Halo Riz. Lo udah siap-siap belum? Pagi ini lo sama Airin ada jadwal datang ke acara talk show di NNTV jam 9. Terdengar suara Dion dari seberang. Gue kayaknya nggak bisa datang. Lah kenapa? Amira sakit. Wah udah gol bro. Jangan-jangan Amira udah isi. Apaan sih lo nggak lucu? Dia sakit beneran. Masak. Dion mulai menggoda. Gue matiin nih. Faris mulai emosi. Sorry gue cuma bercanda kali. Jadi lo nggak dateng nih? Iya? Tolong lo urus. Buat alasan apa gitu. Terus untuk yang nanti siang. Nanti gue pikiran. Udah ya. Faris segera memutus panggilannya. Dengar berdebar-debar ia pun kembali masuk ke dalam kamar Amira. Ia belum bisa melupakan apa yang baru saja ia lakukan tadi. Bisa-bisanya ia melakukan hal tersebut kepada seorang gadis yang sedang sakit. Seharusnya ia mengurus gadis yang sedang sakit itu dengan benar bukannya malah melakukan hal-hal yang menjijikan. Namun, ia terkejut Amira tidak ada di sofa.
Susu dan buburnya belum habis. Ia melirik kamar mandi, sepertinya Amira ada di dalam sana. Akhirnya Faris pun kembali duduk di sofa dan menunggu Amira. Tak berapa lama Amira pun keluar. Wajahnya terlihat bingung. Satu tangannya menutupi bagian belakangnya. Kenapa? Rupanya Faris memperhatikan ekspresi Amira. Amira tidak menjawab, dirinya masih terdiam di depan pintu kamar mandi. Wajah gadis itu terlihat panik dan kebingungan. Melihat hal tersebut Faris mendekat. Takut ada apa-apa dengan Amira. Kamu kenapa? Apa yang kamu rasain? Memperhatikan raut wajah Amira. Abang. Melebarkan matanya kepada Amira. Bisa minta tolong. Amira terlihat ragu-ragu. Apa bilang aja. Kamu mau apa? Nggak usah sungkan. Bisa itu. Amira terlihat ragu mengeluarkan apa yang ia ingin katakan. Kamu mau apa? Bisa minta tolong beliin pembalut. Pembalut. Pembalut apa? Aku. Amira terlihat menggaruk kepalanya. Sementara Faris masih menunggu lanjutan perkataan Amira. Lagi dapat. Laki-laki itu masih tidak mengerti rupanya. Aku lagi datang bulan. Amira memperjelas ucapannya. Faris seketika tercengang. Kamu datang bulan. Amira mengangguk, ingin sekali ia berteriak. Ia menutup matanya seketika. Ia tidak siap menerima reaksi Faris. Bagaimana kalau Faris tidak mau? Ia tahu ini konyol. Tapi mau bagaimana lagi dirinya sedang tidak bisa keluar saat ini. Faris menelan ludahnya. Gadis itu meminta tolong dibelikan pembalut. Hal yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Tapi Amira sedang sakit. Dan gadis itu tanggung jawabnya sekarang. Dia harus membelikannya. Iya akan saya belikan. Amira membuka matanya perlahan. Menatap punggung Faris yang keluar meninggalkan dirinya di kamar. Ia tidak habis pikir kenapa datang bulannya harus datang di saat seperti ini. Sepertinya ia benar-benar stres akhir-akhir ini, hingga menyebabkan datang bulan lebih cepat dari biasanya. Dengan perasaan bersalah Amira pun akhirnya menunggu Faris. Andai saja ia punya stok pembalut, pasti tidak akan seperti ini kejadiannya. Entah kenapa ia merasa kurang ajar kepada Faris. Tapi, tadi saat Faris sedang mengikat rambutnya. Itu tadi apa ya? Ia tidak menyangka Faris melakukan itu padanya. Jujur saja sensasi seperti tadi belum pernah dia rasakan sebelumnya. Amira kembali bergidik mengingatnya. Saat itu Faris tengah berada di Indojuni yang berada dekat dengan apartemennya. Ia mulai mencari-cari pembalut wanita. Kenapa dia harus melakukan ini? Ia tidak mengerti tentang pembalut wanita sama sekali. Ia pun menoleh ke arah mbak-mbak Indojuni yang sedang menyusun barang. Mbak, pembalut wanita di sebelah mana ya? Pegawai Indojuni tersebut langsung menoleh ke belakang. Seorang laki-laki dengan memakai masker dan topi sedang menanyakan pembalut padanya. Membuat mbak-mbak Indojuni itu tersenyum menahan tawa. Ia menduga mungkin laki-laki ini disuruh pacar atau istrinya dan karena malu ia pun memakai masker. Di sini mas. Mau yang mana? Yang paling bagus aja deh mbak. Mana dia tahu tentang pembalut? Mau yang untuk siang atau malam? Mas mau yang dipakai untuk siang atau malam? Mbak-mbak Indojuni mengulangi perkataannya. Ia sudah tidak tahan bisa menahan tawanya. Sepertinya ia dapat merasakan rasa malu Faris. Dua-duanya aja deh mbak. Faris sudah tidak ingin banyak bicara lagi. Ia benar-benar sudah merasa sangat malu saat itu. Ternyata pembalut tidak cuma mereknya saja yang beda tapi ukuran dan jenisnya pun beda. Masnya so sweet ya. Mbak-mbak Indojuni kembali tersenyum geli menggoda Reynard. So sweet apaan? Cuman beli pembalut so sweet. Faris kembali ke apartemen dengan terburu-buru. Bergegas ia pun masuk ke dalam kamar Amira. Sepertinya Amira sedang di dalam kamar mandi. Mungkin lebih baik ia keluar dan meletakkan kantong berisi pembalut itu ke atas sofa. Ia takut akan melakukan hal yang sama seperti saat ia mengikat rambut Amira tadi. Tiba-tiba perlahan Amira mulai membuka pintu kamar mandi. Dengan santainya gadis itu keluar hanya mengenakan handuk membuat Faris mematung beberapa saat.
Rupanya Amira tidak menyadari kalau orang yang melihat dirinya itu sudah merasa panas dingin. Ini, menyodorkan kantong berisi pembalut kepada Amira. Kemudian berbalik hendak keluar kamar. Abang. Dek, dek. Kenapa lagi sih manggil-manggil? Lo tuh nggak pakai baju. Nanti gue bisa hilaf. Tapi dia lagi datang bulan. Iya, menyahut tanpa berbalik. Terima kasih. Maaf ngerepotin. Iya sama-sama. Nggak usah minta maaf. Gue nggak ngerasa direpotin. Kemudian berlalu meninggalkan Amira. Sementara itu di dalam kamarnya Faris terduduk di atas kasur. Ia masih berusaha mengendalikan debaran jantungnya. Hari ini ia benar-benar seperti diuji. Memikirkan kenapa Amira yang terlihat biasa saja memperlihatkan dirinya dalam keadaan hanya memakai handuk di hadapannya. Apa gadis itu tidak merasa malu dengan dirinya? Ya Tuhan bisa mati gue lama-lama. Tuh cewek biasa aja tanpa baju depan gue. Gue tahu dia pakai handuk. Tapi gimana kalau gue nggak bisa ngendaliin diri? Sudahlah. Dert, dert. Panggilan masuk di ponselnya tiba-tiba membuyarkan lamunan Faris. Airin. Halo, Riz kamu di mana? Acara talk show-nya 30 menit lagi mau mulai. Gue nggak bisa datang. Ih kok gitu sih Riz? Kita kan mau promosiin film. Ya lo sendiri aja, gue lagi nggak bisa. Kamu tuh ya jahat banget. Kamu pasti lagi berduaan sama cewek kan? Sama cewek yang tadi pagi angkat telepon aku. Kamu tidur sama dia kan? Bla, bla. Faris segera memutus panggilannya. Walaupun sudah beberapa kali Airin mengulangi panggilannya, tetapi tetap saja tidak ia angkat. Jujur saja ia pusing dengan cewek yang tipenya seperti Airin. Semaunya sendiri mengoceh-ngoceh tidak jelas. Namun, tunggu tadi pagi Airin nelpon dia. Faris langsung mengecek riwayat panggilan masuk. Benar saja Airin menelponnya tadi. Berarti tadi yang mengangkat, itu sudah pasti Amira. Tapi kenapa cewek itu tidak mengatakan apa-apa padanya? Ya sudahlah untuk apa juga ia memikirkannya. Sejenak ia berpikir untuk ke dapur. Tubuhnya mulai gemetar. Sedari semalam ia belum makan, ditambah ia juga sibuk mengurus Amira yang sedang sakit. Sepertinya ia sudah butuh asupan tenaga. Walaupun tidak bisa memasak, tapi setidaknya ia bisa membuat sandwich dan segelas susu. Namun tidak disangka rupanya Amira sudah keluar dari kamar dan sedang ada di dapur. Ia sudah berganti pakaian santai dengan kepala masih dililit handuk. Gadis itu terlihat ingin memasak. Kamu mau apa? Kamu harus istirahat. Faris mencoba menghentikan Amira yang hendak memotong ayam dan sayuran. Aku mau bikin sop ayam. Biar saya pesankan kalau kamu mau makan itu. Tapi abang, masak sendiri lebih enak, lebih segar. Amira masih mencoba memotong sayuran. Tapi kata dokter kamu harus istirahat. Kamu butuh pemulihan Amira. Tapi kan aku cuma masak. Bukan kerja yang berat-berat. Amira menatap Faris dengan mata sendunya mencoba meyakinkan. Ya sudah kalau begitu. Tapi biarkan saya bantuin kamu. Amira mengangguk setuju. Apa yang harus saya lakukan? Abang potong sayuran aja. Amira menyerahkan pisau kepada Faris. Cowok itu pun langsung meraih pisau tersebut untuk memotong sayuran. Ini gimana motong kentangnya? Amira pun memperlihat cara memotong kentang dan sayuran lainnya kepada Faris agar laki-laki itu nantinya tidak bertanya lagi. Abang bentar. Amira mencoba membalik tubuh Renan menghadapnya. Membuat laki-laki itu memandangnya dengan heran. Abang coba nunduk. Faris pun menuruti perintah gadis itu. Ia menundukkan kepalanya. Rupanya Amira hendak memakaikan celemek kepadanya. Biar baju abang gak kotor. Baju abang kan warnanya putih. Amira mengakhirinya dengan mengikatkan tali celemek di belakang tubuh Faris. Terima kasih. Faris merasa aneh, karena baru saja mendapat perlakuan yang tidak biasanya dari Amira. Gadis pemalu itu kini berani menunjukkan sikap padanya. Entah kenapa ia merasa Amira terlihat begitu manis. Memotong sayur pun selesai. Saatnya tinggal memasukkan ke dalam panci. Namun tiba-tiba Amira tiba-tiba terduduk.
Kepalanya kembali terasa pusing dan ditambah perutnya yang juga terasa sakit akibat datang bulan. Faris segera memapa Amira dan menuntun gadis itu untuk duduk di kursi. Kan sudah saya bilang, kamu masih butuh istirahat. Ya sudah kamu duduk saja biar saya yang lanjutkan. Amira menganggukkan kepalanya. Sementara itu Faris kembali lanjut memasak. Tentu saja ia bisa, karena tahap terakhir sop tinggal memasukkan sayuran. Sementara tadi Amira sudah mendidihkan air, memasukkan bumbu dan juga ayam. Akhirnya sop ayam pun selesai dimasak. Faris segera menyiapkan makanan. Sementara Amira menunggu di meja makan. Gadis itu terus memperhatikan gerak-gerik Faris tanpa henti. Entah kenapa saat ini pandangan matanya selalu ingin tertuju kepada suaminya itu. Ayo makan. Faris menyerahkan makanan yang ia ambilkan untuk Amira. Terima kasih. Amira mulai menyendok sop ayam tersebut. Gimana enak? Faris bertanya penuh harap, walaupun sebenarnya bukan ia yang sepenuhnya memasak. Amira mengangguk. Ia sangat menyukainya, rasanya sangat enak dan segar. Ternyata abang bisa masak sekarang. Amira mencoba memuji. Enggak kok, kan abang cuma bantuin motong sayur. Mencoba merendah, walaupun sebenarnya bangga. Tapi abang yang lanjutin masak. Masih tidak mau kalah. Faris akhirnya diam dan tersenyum. Sejak kapan gadis di depannya ini mulai cerewet? Padahal beberapa hari yang lalu gadis ini masih kikuk saat berbicara kepadanya. Abang nanti siang pergi syuting. Faris mengangguk. Raut wajah Amira tiba-tiba berubah. Entah kenapa ia merasa hampa saat Faris bilang dia akan pergi. Kamu nggak apa-apa kan ditinggal sendirian? Rupanya Faris menyadari perubahan raut wajah Amira. Amira menganggukkan kepalanya pelan. Walaupun sebenarnya ia ingin agar Faris menemaninya saat itu. Siang hari itu sekitar pukul 1. Di stasiun 4 TV Sex. Faris bergegas masuk ke dalam gedung. Ia melirik jam tangannya kembali. Rupanya belum terlambat. Sementara itu Dion mengikuti di sampingnya. Gimana si Amira? Dia udah mendingan. Dion bertanya seraya mereka berdua berjalan memasuki ruang tunggu yang memang khusus disediakan untuknya. Lumayan. Semalam gue sempat khawatir. Faris mendudukan dirinya di depan meja rias. Setelah kejadian ini lo nggak ada niatan untuk punya art buat nemenin dia gitu. Entahlah gue sebenarnya bingung. Gue pernah ngomongin soal ini ke Amira, tapi Amira juga nggak setuju. Kayaknya lo berdua punya sifat yang mirip deh. Merasa paling bisa melakukan semuanya, pungkas Dion. Faris tersenyum, sepertinya memang begitu. Sejak ia memperhatikan Amira ia mulai merasa kalau gadis itu sedikit mirip dengannya. Tapi sekarang lo nggak ngelakuin semuanya sendiri. Faris menunggu kelanjutan perkataan Dion. Kan udah ada si Amira. Bentar lagi tidur juga nggak bakal sendiri lagi. Faris langsung melotot kepada Dion. Matanya mengisyaratkan takut kalau stylist yang sedang mendandaninya nanti mendengar. Santai aja, mbaknya juga nggak denger kok. Iya kan mbak? Dion terlihat cengengesan. Mbak-mbak stylist hanya tersenyum menanggapi. Sementara itu Faris masih melotot, yang disambut tawa keras oleh Dion. Tak berapa lama Faris merasa secara tiba-tiba ada seseorang merangkul lehernya dari belakang. Tangan seorang wanita. Hidungnya dapat mencium aroma parfum yang begitu semerbak. Sepertinya ia mengenal wangi parfum ini. Riz, kok nggak telpon aku kalau udah dateng? Suara tersebut terdengar sangat manja di telinganya. Ia pun menoleh ke belakang dan benar saja, ia sudah menebak kalau itu adalah Airin. Perlahan Faris mencoba melepaskan tangan Airin dari rangkulannya. Nih cewek, main peluk aja loh. Dion terlihat tidak suka dengan Airin. Ia merasa Airin akan menjadi pelakor di antar Faris dan Amira. Dion bergidik jangan sampai kejadian seperti itu terjadi. Ia sangat tidak setuju jika Airin menghancurkan hubungan Faris dan Amira. Gadis sombong seperti Airin sangat tidak pantas bersanding dengan Faris. Apaan sih lo? Ketus Airin kepada Dion seraya melototkan mata besarnya.
Dion tidak mau kalah, ia balik melempar tatapan tajam kepada cewek itu, namun Airin tidak menanggapi. Ia kembali fokus terhadap Faris. Kamu tuh ya nyebelin. Wajah Airin terlihat cemberut berlebihan. Ia pun menyuruh Dion menyingkir dari duduknya agar ia bisa duduk di sebelah Faris. Dengan raut wajah terpaksa akhirnya Dion pun terpaksa pindah tempat duduk. Dasar mak lampir lo. Dion terlihat meledek Airin dari tempat duduknya. Sementara itu Faris diam tak menghiraukan. Riz, kok aku dicuekin sih? Pasti gara-gara cewek yang angkat telepon aku tadi kan? Iya kan? Itu siapa? Pacar kamu. Kamu diam-diam punya pacar ya? Terus dia kamu suruh tidur di apartemen kamu gitu. Perkataan Airin terhenti, Faris seketika langsung membungkam mulut Airin dengan tangannya. Takut kalau ada yang mendengar.